Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah dapat berhadir dan melanjutkan kembali pengajian kita masih di dalam syarat untuk sahnya salat. Yang dulu kita bahas tentang menutup aurat, ada standar minimal di dalam salat, kemudian perbedaan aurat itu ketika berhadapan dengan pihak-pihak tertentu dibagi ketika berada sendiri di ruang yang sunyi, berdua dengan atau berada dengan mahram, ataupun dengan pasangannya, suami dengan istri, istri dan dengan suami, berhadapan dengan wanita yang ajnabi, laki-laki yang ajnabi, dan juga dengan yang sesama jenis tetapi non-muslim. Semua sudah kita jelaskan. Pada penutupnya ditegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa yajuzu kashfuha fil khulwati walau minal masjidi li adna ghardin katabridin wa siyanati thawbin minad danas wal ghubar inda kansil baiti wa kaghuslin. Dibolehkan untuk membuka aurat fil khulwati apabila berada di tempat yang sepi, sunyi, tidak ada orang lain, bukan tidak ada makhluk lain, hanya tidak ada orang lain. Walau minal masjidi, sekalipun ruang yang sunyi itu merupakan bahagian dari masjid. Misalnya dalam masjid ini ada ruang seperti ini di sebelah, karena barangkali merasa sepi, lalu dibukalah baju, buka celana, telanjang bulat. Kapan? Li adna ghardin, apabila ada sebuah maksud, ada tujuan. Walaupun tujuannya itu sederhana sekali. Mana contoh tujuan yang sederhana tersebut? Kata beridin, untuk menyujukkan badan. Karena suasana sedang gerah, cuaca sedang panas, AC tidak menyala, listrik pun padam, berada dalam ruangan, angin tidak bertiup, lalu dibukalah baju, buka celana. Dibolehkan. Boleh di sini, jangankan haram, bahkan makruh pun tidak. Yang penting ketika ada orang bertanya, kenapa telanjang? Panas, Pak. Cuma ketika orang bertanya, kita sudah berpakaian lagi, jangan masih tetap telanjang. Wasiyanati thawbin minad danasi wal ghubar, dan demikian pula, kenapa bertelanjang? Untuk menjaga pakaian dari kotoran dan debu, inda kansil baiti, ketika sedang menyapu, membersihkan rumah. Kita sendiri di rumah, enggak ada orang lain, lalu karena mau bersih-bersih, takut baju kita kotor, berdebu, terkena kotoran, terciprat cairan,
Maka kita buka baju, buka celana, lalu kita bersihkan rumah. Rupanya lupa, di rumah sudah dipasang CCTV. Ya, ditanya lah, ini kenapa telanjang? Oh, ini karena sedang membersihkan rumah, takut bajunya kotor. Setidak-tidaknya jawaban sudah benar, dari sisi agama tidak salah, walaupun dari sisi dunia tetap malu, karena dipantau di CCTV. Makanya orang perempuan itu diajarkan adab di dalam agama, untuk tidak melepaskan pakaian kecuali di rumahnya sendiri. Karena di rumah orang lain, kita nggak tahu bagaimana suasananya. Apakah ruangan tersebut terpantau dengan CCTV atau tidak. Kita merasa aman-aman saja, ternyata rekamannya sudah tersebar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena di zaman sekarang ini, rekaman-rekaman itu, CCTV itu bisa dalam bentuk-bentuk yang tidak kita duga. Dalam bentuk jok listrik, dalam bentuk gantungan baju. Dulu yang sempat ribut di Banda Aceh, ada sebuah rumah kos perempuan, ternyata pemilik kosnya itu memasang CCTV dalam bentuk bola lampu. Ya, kemudian mahasiswi ini merasa curiga karena saat lampunya dipadamkan ternyata masih ada cahaya warna merah. Makanya ada cahaya-cahaya yang tidak bisa terlihat dengan mata, tetapi bisa dibantu dengan menggunakan teknologi. Apa teknologinya? Dengan menggunakan kamera HP. Bayangkan remote TV, remote, semua remote itu ada lampu. Saat kita tekan tombol remote itu sebenarnya lampunya menyala, tetapi tidak terdeteksi oleh mata manusia. Sedemikian bodohnya mata kita ini. Maka kalau kita perhatikan tukang servis elektronik, saat ingin mendeteksi remote, mereka perhatikan remote itu dengan menggunakan kamera HP. Maka dengan kamera ini terpantau nyala dan tidak nyalanya lampu tersebut. Maka kalau kita datang ke sebuah tempat, hotel, asrama, ataupun rumah yang kita tidak kenal pemiliknya, untuk mendeteksi alat-alat rekaman tersebut, bisa dilihat dengan menggunakan kamera HP. Pantau sekeliling ruangan, terlihat enggak cahaya-cahaya yang hanya terlihat dengan menggunakan HP. Yang sampai nanti kita merasa aman-aman saja, rekaman kita sudah tersebar ke seluruh dunia. Nauzubillah. Manusia sangat jahat sekarang ini. Maka dibolehkan apabila ada tujuan. Wa kaghuslin, dan seperti orang yang mandi, maka diizinkan untuk membuka pakaian, diizinkan untuk bertelanjang bagi orang yang mandi. Li'adna gharadin, karena tujuan yang paling sederhana sekalipun. Ya. Baru kita masuk pada syarat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yaqinan aw dhannan. Yang keempat, syarat untuk sahnya salat mengetahui masuk waktu. Baik mengetahuinya itu dengan yakin karena melihat langsung kepada pergerakan matahari, aw dhannan, ataupun melalui dugaan. Dhann. Faman shalla biduniha lam tasihha salatuhu. Barang siapa yang salat tetapi dia tidak mengetahui apakah waktu salat sudah masuk atau belum, pokoknya salat saja. Tidak berdasarkan pendapat yakin karena melihat posisi matahari, tidak pula berdasarkan dhann dengan ijtihad dan dugaan, maka salatnya tidak sah. Dhann itu melihat langsung matahari. Kalau dhann mungkin berpedoman kepada jam ataupun dengan tanda-tanda tertentu. Sebab di zaman dahulu jam itu bukan sesuatu yang murah. Jam itu hanya ada di tempat urang mupo, cuco urang pungo, kata orang dulu. Di tempat-tempat yang istimewa. Saking canggihnya teknologi jam di masa lalu. Tapi sekarang karena sudah diproduksi massal, jam itu menjadi sesuatu yang murah. 10.000 sudah dapat satu sekarang ini.
dimudahkan. Jam yang 10.000 dengan jam yang 1 miliar tetap 1 jam 60 detik, 60 menit. Maka orang yang salat tanpa ada usaha dan ikhtiar untuk mengetahui apakah waktu sudah masuk atau tidak, salatnya tidak sah. Maka dulu Rasulullah dan para sahabat mereka salat di awal waktu, tetapi dengan berusaha untuk memastikan bahwa waktu itu sudah masuk. Makanya sampai sekarang di Arab itu mereka tidak terburu-buru salat di awal waktu. Iya, salat di awal waktu, tapi tidak terburu-buru seperti kita. Itu yang dulu saya jelaskan, bahwa di Arab kalau kita perhatikan, salat duhur, asar dan isya, antara azan dan qomatnya itu ada interval waktu sekitar 15 menit. Kenapa? Untuk memastikan bahwa sudah benar-benar masuk waktu. Untuk salat subuh, untuk salat maghrib, antara azan dan qomat, interval waktunya sekitar 10 menit. Untuk memastikan bahwa matahari benar-benar sudah terbenam. Maka kayak kita hari ini, nanti setelah terbit matahari, ada salat sunat syuruk. Tapi karena matahari terbit perlu proses, sebab matahari itu adalah objek yang besar, maka tentu untuk bisa keluar tuntas semua bulatannya itu perlu waktu. Karena kecepatannya tinggi, mungkin sekitar 10 menit baru tuntas keluar. Jadi kita umpamakan ini bulatan matahari dan ini ufuk bumi. Dari proses terbit sedikit sampai terbit semuanya ini sekitar 10 menit. Maka demikian pula terbenamnya itu dari mulai terbenam sampai benar-benar terbenam itu perlu sekitar 10 menit. Maka kalau hanya dengan sebatas terbenam langsung berkumandang azan, maka seharusnya perlu waktu 10 menit untuk benar-benar terbenam. Mereka jadikan waktu 10 menit itu. Dan khusus untuk sholat subuh, antara azan dan qomat itu sekitar setengah jam. Dari sejak selesai azan, menunggu qomat itu setengah jam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang yang mendengarkan azan sholat subuh itu masih tidur. Makanya pada kumandang azan sholat subuh ada kalimat at-taswib namanya. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Orang yang mendengarkan kalimat ini termotivasi. Dia tinggalkan ranjangnya, bergerak ke kamar mandi, bersih-bersih, bersuci dari hadas besar atau hadas kecil. Setelah selesai, dia pakai pakaian menutup aurat. Kemudian dia sholat sunnat qabliyah subuh 2 rakaat. Baru kemudian dia keluar. Kalau ukuran sekarang, karena kita naik kendaraan bermotor, panaskan mesin mungkin sekitar 1-2 menit, baru bergerak berjalan sampai ke masjid. Ada sholat sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat, baru berkumandang qomat dan sholat. Sedangkan di tempat kita, nggak mungkin itu dilakukan. Kalaulah mendengarkan as-salatu khairum minan naum masih di atas ranjang, dan kita mengikuti prosesi yang tadi saya sebutkan, begitu sampai ke masjid, sallallahu hakim selawut, kabeh semayang. Kenapa? Karena kita memanggil orang tetapi tidak menanti. Orang kita panggil tapi kehadirannya tidak ditunggu. Ini sama seperti kita mengundang orang untuk kenduri, orang itu diundang tapi ketika dia datang kehadirannya itu digugat. Itu kebiasaan kita sekarang ya. Sebab orang yang diundang belum tentu bisa datang tepat waktu. Makanya di dalam agama kata para ulama, apabila diundang hadir pada acara sebuah kenduri, di hari pertama undangan itu wajib dipenuhi. Di hari pertama, bukan waktu diundang, bukan kapan diundang, tapi di hari acara. Misalnya hari ini ada acara kenduri, yang buat acara baru pagi ini teringat. Dia telepon, Pak Ustadz, ada di mana Aceh? Oh ada Pak. Ini saya di rumah dengan keluarga ada buat kenduri, menikahkan anak. Kalau ada kelapangan waktu, tolong Pak Ustadz datang. Hari ini acara, sebentar lagi, pagi ini ditelepon. Wajib datang.
Tapi kita karena ego dan tradisi, apa yang terjadi? Begitu diundang pagi ini ada acara hari ini Pak Ustadz, tolong nanti lapangan waktu datang ke rumah. Apakah hanya minggu ke undang-undang? Ya, timbul egonya, seolah-olah undangan itu terlalu telat dan kita merasa tidak dihargai. Nah ini hak ya undang ke. Nah, itu kesalahan fatal. Maka dalam agama, bahkan kenduri sedang berlangsung, tamu sedang datang, baru kita teringat, ya Allah, tengkukulan ketua undang. Bahwa tengku tersebut menggugat, ini pakai no hat undang. Nah, itu tinggal kita gugat saja. Dan nejak ubek gedek. Ya, kenapa? Karena tugas saya mengundang Anda, karena saya memuliakan Anda. Bahwa Anda punya waktu untuk datang, alhamdulillah. Tidak punya waktu untuk datang, tidak masalah. Yang Anda gugat saya mengundang sekarang, kenapa? Ya, untuk kita belajar norma-norma syariat, karena di dalam syariat dulu ketika Rasulullah menikahi salah seorang wanita menjadi istri beliau, saat pernikahan berlangsung karena memang tidak punya modal, tidak ada biaya, nggak ada kenduri. Asisten pribadi Rasulullah itu bernama Anas bin Malik. Masih kecil, berusia 10-an tahun, pulang ke rumah ibunya, Ummu Sulaim, bercerita, "Mak, Rasulullah kawin loh." Rasulullah kawin lagi. Saking senangnya sang ibu, beliau katakan, "Nak, nanti jangan dulu kembali ke rumah Rasulullah, karena ibu mau buatkan hadiah, bubur sedikit." Nah, maka dimasaklah bubur, campuran antara gandum, daging dengan minyak samin. Begitu selesai, mungkin satu mangkok, entah mangkok bakso, entah mangkok nasi, pokoknya satu mangkok lah. Apa kata ibunya? "Nak, antarkan ini ke rumah Rasulullah, katakan ini hadiah dari ibu, dan sampaikan salam kepada beliau." Maka berangkatlah Anas bin Malik ini dengan membawa semangkok bubur. Sampai di rumah Nabi, beliau katakan, "Ya Rasulullah, inna ummi tuqri'uka salam wa taqulu hadha minna qalil." Ya Rasulullah, ibu saya mengucapkan salam kepada Anda dan menyampaikan ini sedikit hadiah dari kami. Hadiahnya hanya semangkok bubur. Apa kata Nabi? "Ya Anas, ukhruj wad'u fulanan wa fulanan wa man laqita falyatu." Wahai Anas, keluarlah lagi, temui sipulan, panggil datang ke rumah, dan siapapun yang engkau jumpai di jalan. Disebutkan nama beberapa orang dan diberikan kewenangan untuk menambah daftar undangan pada siapapun yang ketemu di jalan. Bayangkan, Nabi sudah menikah, baru saja mendapatkan hadiah semangkok bubur, lalu barulah berinisiatif untuk mengundang tamu. Itu enggak sempat untuk mencetak undangan, apalagi untuk dibagi-bagi. Hanya satu orang petugasnya, dan orang yang mengundang itu pun anak kecil 10 tahun. Bayangkan kita duduk di rumah, tiba-tiba datang keponakan yang umur 10 tahun memberitahukan, "Yahwa, pegah leyah urapulan langkah rumah nak kenduri." Anak kecil umur 10 tahun. Itu bangkit lagi emosi kita. Iyahkah kayu jak keno. Banyak berdoa pakai. Iyahkah kayu jak keno. Padahal dalam agama, siapapun yang menyampaikan informasi, selama sudah akurat, benar informasi, maka undangan itu sudah memenuhi syarat, wajib untuk dihadiri. Maka ketika Rasulullah sudah wafat, Anas bin Malik menyampaikan cerita ini kepada generasi berikutnya, para tabi'in. Tabi'in ini bertanya, "Ya Anas, kam kanu yauma idzin?" Berapa orang tamu yang datang di hari itu? Apa jawaban Anas? "Zaha'a 300 nafarin." Lebih kurang 300 orang tamu yang datang. Hidangannya hanya semangkok bubur. Bayangkan kalau kita yang jadi penitia. Yang dalam tanah cak dalam. Bagaimana menjamu tamu 300 orang kalau hidangannya hanya semangkok bubur. Nah, maka peristiwa itu mengajarkan kita bahwa untuk kenduri seharusnya sederhana saja, tidak perlu berlebih-lebihan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah, "Aktsarun nikahi barakatan, aqalluhu mu'natan." Nikah yang paling berkah, yang biayanya paling murah. Makin mahal biaya, makin kacau nikahnya. Saya punya kerabat menikahkan anak laki-lakinya,
Tetapi belum sampai 1 bulan ribut, cerai, hanya gara-gara biaya kenduri. Sepakat beliau dengan besannya untuk buat kenduri di sebuah gedung. Biayanya mungkin sekitar 200 sampai 300 400 juta begitu. Ternyata kerabat saya ini hitung-hitungan nggak mau biaya besar. Jadi besannya mau buat acara di gedung dan beliau mau buat acara di rumah sendiri. Marahlah besannya ini, kamu bibiraya DBP ngira mengap dari rumah pengacara. Maka hanya gara-gara kalkulasi boh tektok itu akhirnya cerai. Bayangkan, aksarun nikahi barakatan aqalluhu mu'natan. Nikah yang paling berkah yang biayanya paling murah. Maka kalau sempat buat kenduri, sewa gedung 100 juta, catering 100 juta, dan lain sebagainya 100 juta. Lalu setelah selesai kenduri, dihitung kado yang masuk, amplop yang masuk, baru disimpulkan kenduri kali ini rugi 50 juta. Mau kepuci kenduri, tak kerugo kan. Kenduri itu tidak berhitung untung dan rugi. Untung dan rugi itu untuk orang yang jualan. Jual nasi maksudnya. Maka diajarkan adab tersebut di dalam agama. Jadi ketika kita perhatikan orang-orang Arab, ternyata ibadat mereka itu tidak terburu-buru. Apa tidak terburu-buru? Benar-benar undangan untuk salat itu berupa azan. Sedangkan kita sekarang ini ada gelagat yang lain lagi. Beberapa kali saya perhatikan lewat di daerah Tungkop, yang biasanya pengajian Al-Quran 15 menit sebelum azan, sekarang ini sudah setengah jam sebelum azan. Setengah jam. Bayangkan di sekitar masjid itu pasar. Orang yang sedang beraktivitas bisnis tawar-menawar. Tiba-tiba berkumandang pengajian dengan suara yang menggelegar. Hilang kenyamanan orang beraktivitas. Belum lagi di dekatnya itu ada madrasah terpadu. Aliyah, Senawiyah, dan Ibtidaiyah. Man Tungkop, MSen Tungkop, dan Min Tungkop. Pertanyaannya, apa keuntungannya menyalakan tip untuk pengajian Al-Quran 30 menit sebelum azan? Kita sebut berpahala, siapa yang berpahala? Paling-paling pahala hanya untuk 2 orang. Yang pertama untuk politron, yang kedua untuk toah. Karena bukan orang mengaji, hanya radio yang disiarkan ulang. Jadi sebenarnya syariat ini mudah, kita yang mempersulit-sulit syariat. Syariat ini hanya memanggil orang untuk salat dengan mengumandangkan azan. Lalu kita tambah syariat dengan pengajian Al-Quran 15 menit sampai dengan setengah jam. Itu nauzubillah, besar sekali dosa orang yang menimbulkan gangguan. Ada orang yang perlu istirahat. Tapi kalau kita nggak nyalakan tip lebih dahulu Pak Ustadz, nanti orang terlambat datang. Orang datang itu karena mendengar azan, bukan karena mendengar pengajian Al-Quran. Mau ngaji, ngaji saja. Jangan ganggu orang lain dengan pengajian. Ya, jadi kalau orang terganggu dengan sebab pengajian, padahal orang tersebut istirahatnya sangat terbatas waktunya. Okelah kita cukup istirahat karena nggak ada aktivitas. Tapi ada orang-orang yang waktu istirahatnya itu sangat terbatas. Makanya saya sampaikan ke Pak Geci. Pak Geci, kalau ada pengajian subuh, tolong saya dibangunkan 15 menit sebelum azan subuh. Kalau terlalu cepat, setengah jam, 15 menit lagi itu saya manfaatkan untuk tambahan tidur sebentar lagi. Cuma tidur subuh ini bahaya sekali. Rencananya 15 menit, ternyata 1,5 jam. Jam 9 baru bangun. Maka bahaya. Jadi ada orang-orang yang istirahatnya itu sangat terbatas. Saya termasuk jenis demikian. Maka ternyata dalam diskusi dengan Pak Geci, rupanya bukan saya sendiri. Ada beberapa orang ustadz yang lain, yang dalam pengajian kita buat nasihat, jaga waktu istirahat, pagi itu jangan tidur lagi. Ternyata ustadznya tidur lagi. Kenapa? Beliau tidur bukan karena waktu tidur, tapi karena ada waktu makanya beliau tidur. Bukan karena waktu tidur, tapi karena ada waktu maka beliau tidur. Padahal kau apakah? Bengah, pancuri, cauro, nabi, teput, Yahudi. Begitu kita bertamu ke rumah Pak Ustadz pagi-pagi, ternyata Pak Ustadz sedang tidur. Ini pasti tengkunya pencuri. Bukan, karena ada waktu maka beliau tidur. Makanya menyalakan tip untuk pengajian Al-Quran itu dari sudut pandang syariat tidak ada sedikit pun nilai syariatnya. Yang pertama, yang mengaji nggak ada orangnya.
Yang kedua, yang mendengar terganggu aktivitasnya. Yang ketiga, untuk salat itu masih 15 waktu ke depan waktunya. Maka itu mudah-mudahan menjadi perhatian kita. Karena kesal juga saya waktu di Tungkup itu setengah jam. Itu belum lagi yang di Cot Keeng dulunya sebelum saya jadi imam Ci. Masjid dengan lokasi anak-anak belajar, ruang kelas itu hanya berselang sekitar 50 meter atau 100 meter. Maghrib, anak-anak mengaji sampai dengan jam 9. Tapi 15 menit sebelum azan Isya sudah dinyalakan pengajian sampai berlanjut dengan sholat dengan mic yang suaranya menggelegar. Maka ustadz-ustadz yang kita undang untuk ngajar anak-anak sudahlah melongo saja di kelas. Anak-anak duduk sendiri, ustadz-ustadznya sendiri. Karena mau interaksi belajar mengajar sudah tidak kondusif suara yang menggelegar. Itu harus menjadi catatan bagi kita.